Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kalian sehat dan selalu semangat belajar. Kali ini materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester genap dengan tema teks surat pribadi dan surat dinas. Definisi secara umum, surat adalah penyampaian suatu maksud melalui tulisan. Sedangkan definisi khususnya, surat adalah sehelai kertas atau lebih untuk komunikasi secara tertulis. Surat pribadi adalah surat yang ditujukan kepada perseorangan, bersifat pribadi, dan untuk kepentingan pribadi. Kalau surat dinas adalah surat yang dikirim oleh kantor pemerintah atau surat resmi yang dibuat oleh instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Sedangkan surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi maupun organisasi. Misalnya undangan, surat pemberitahuan, dan lain-lain. Struktur surat pribadi. 1. Alamat dan tanggal surat. Alamat di sini alamat pengirim dan tanggal surat itu dibuat. Diletakkan pada kanan atau kiri di pojok atas surat. Kemudian yang kedua, salam pembuka. Salam pembuka pada surat pribadi ini bebas. Misalnya salam kangen, salam hormat, atau apa saja. Salam pembuka sebagai tanda dibukanya pembicaraan pada surat dan merupakan salam untuk basa-basi sebagai tanda penghormatan bagi penerima surat. Yang ketiga, paragraf pembuka. Pada bagian pembuka biasanya meluapkan isi hati seperti ungkapan kebahagiaan. Yang keempat, bagian isi surat. Nah, di sini biasanya intinya atau maksudnya atau tujuan dari surat itu. Kemudian yang kelima, paragraf penutup. Umumnya berisi permohonan maaf atau ucapan terima kasih dan lain-lain. Yang keenam, salam penutup, yaitu sebagai penutup pembicaraan atau isi dari surat. Dan terakhir, nama dan tanda tangan penulis. Biasanya ditulis pada bagian bawah pojok kanan atau kiri dari surat. Sekarang, struktur surat dinas. 1. Kop surat atau kepala surat. Kop surat dari lembaga atau perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Kop surat berfungsi sebagai identitas lembaga atau perusahaan atau instansi itu. Biasanya berisi logo, nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Kedua, nomor surat dan tanggal surat. Nomor surat adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait, yang biasanya berisi kode surat. Fungsi nomor surat adalah untuk menandai dan memudahkan mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan, untuk mempermudah pengarsipan surat, mempermudah dalam mencari surat tersebut kembali apabila dibutuhkan, serta mempermudah petugas pengarsipan melakukan tugasnya. Dan tanggal surat itu dibuat. Yang ketiga, lampiran. Lampiran adalah suatu hal yang melengkapi surat berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. 4. Perihal. Perihal berfungsi untuk memberikan petunjuk kepada penerima surat mengenai masalah pokok surat. Yang kelima, alamat surat, alamat yang ketujuh. Yang keenam, salam pembuka. 7.
paragraf pembuka, 8 isi surat, 9 paragraf penutup, 10 salam penutup, 11 nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, kemudian dibubuhi stempel. Fungsi tanda tangan adalah untuk memastikan identifikasi atau memverifikasi ciri-ciri penanda tangan yang berkaitan dengan kesahan surat dinas yang dikeluarkan. Kemudian stempel berfungsi sebagai identitas atau pengenal dari instansi atau perusahaan yang mengeluarkan surat. Ke-12, nama dan tanda tangan penulis surat. Selanjutnya, kebahasaan surat. Dalam surat pribadi, 1. Ragam bahasanya menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak sesuai dengan standar kaidah bahasa Indonesia dan bersifat non-formal atau tidak resmi, tetapi harus santun, disesuaikan dengan orang yang kita tuju. Misalnya kepada orang tua dan kepada sahabat atau teman, tentu bahasanya akan berbeda. 2. Dalam surat pribadi boleh menggunakan singkatan atau akronim yang penting dipahami oleh orang yang menerima surat kita. 3. Sapaan dalam surat bersifat pribadi, misalnya beb, sis, dan lain-lain. 4. Pengirim menggunakan kata ganti orang pertama dan untuk penerima kata ganti orang kedua. Kebahasaan dalam surat dinas menggunakan ragam baku atau bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dan juga bersifat formal atau resmi. Karakter untuk surat pribadi ada 2, yaitu berisi masalah pribadi dan isinya tidak resmi. Sedangkan karakter surat dinas 1. Bersifat kedinasan, 2. Terdapat kop atau kepala surat, 3. Ditulis singkat, padat, dan jelas atau tidak bertele-tele, 4. Isinya bersifat resmi. Langkah-langkah menulis surat. 1. Menentukan tujuan surat. Kita itu menulis mau tujuannya untuk siapa, ya, dipikirkan dulu. Kemudian yang kedua, menentukan jenis surat. Nah, kalau sudah tahu tujuan, berarti jenisnya ini apakah jenis surat pribadi atau bukan. Kemudian yang ketiga, menentukan pokok-pokok isi surat. Kita itu mengirim mau apa itu yang intinya, ya. Kemudian yang keempat, menyusun surat berdasarkan pokok-pokok isi tadi. Dan yang kelima, menyunting surat. Nah, kalau sudah selesai, kita lihat lagi apakah ada kesalahan atau ada kekurangan. Nah, itu menyunting, ya. Paham? Silahkan kalian perhatikan contoh surat dan strukturnya. Demikian pembahasan teks surat pribadi dan surat dinas. Semoga dapat kalian pahami. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.